begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Bahwa ada berita yang memberitakan sebetulnya mewartakan bahwa Grab akan masuk ke Bali, begitu ya. Dan ini langsung sebenarnya ditolak oleh semua warga Bali. Dan sebenarnya sih kalau khususnya di Bali, mohon maaf sebetulnya, sebenarnya di daerah Bali seperti tidak perlu ormas atau apalah. Karena di situ ada namanya kalau tidak salah pecalang sebetulnya yang tugasnya untuk mengamankan warga begitu ya. Tapi bersikeras untuk masuk begitu dengan tujuan apa kita tidak tahu begitu ya. Sehingga ini menimbulkan reaksi yang beragam juga dari warga Bali begitu menanggapi Grab akan masuk ke Bali ya. Ya bisa dibilang ditolak mentah-mentah lah yang masuk di situ ya. Ini menarik untuk kita review sebetulnya ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Mungkin tantangan kedepannya seperti apa sih, karena kan Grab sedang lagi dalam sorot lah, banyaknya masyarakat melihat. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas diberikannya amanah kepada saya sebagai ketua DPD saya Provinsi Bali. Kesempatan ini tentu kami akan berkoordinasi dengan semua elemen masyarakat di Provinsi Bali untuk membangun tentunya terkait dengan keamanan dan kesejahteraan di Provinsi Bali, dan khususnya juga terkait dengan hukum, di mana tentu kami akan bersama-sama dengan himpunan advokat Indonesia untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu yang kami akan memulai ini, Pak. Terima kasih. Salam kenal Bang, saya Gus Roy, Semeton Bali. Saya menanggapi video dari Abang ini ya. Tak perlulah Abang ikut menjaga keamanan di Bali. Kami warga Bali bisa menjaga keamanan yang ada di Bali. Kami bersendiri dengan TNI Polri, dengan warga Bali. Selama ini Bali tetap aman-aman Abang. Gak perlulah Abang repot-repot untuk menjaga kami untuk keamanan Bali. Ya, kami punya adat istiadat. Kami juga punya pecalang. Pecalang menjadi garda di depan untuk menjaga keamanan di Bali. Kita sama-sama hidup di jalan Bang. Saya harap Abang mengerti. Semeton Bali menolak adanya Grab. Saya harap Abang mengerti dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih Bang. NTT Bersatu Bali. 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 Saya pecalang. Kami bukan penjaga biasa. Kami adalah bagian dari sistem adat yang sudah diwariskan turun-temurun untuk menjaga Bali. Kami tidak butuh ormas dari luar. Kami tidak butuh pihak asing yang datang membawa agenda dan merusak tatanan hidup masyarakat di Bali. Kami sudah punya sistem sendiri. Dan sistem itu terbukti berjalan, kuat, dan dihormati rakyat. Orang Bali kan banyak badan-badannya gede. Banyak orang yang berotot, yang seperti Bima, Nike, anggen pasukan, pecalang. Jangan cuma ikut ormas boleh ikut. Di desa harus jadi pecalang. Makanya yang usulkan digaji pecalang itu. Digaji dengan uang pemerintah, APBD atau APBN, atau uang CSR. Untuk menjaga taksu. Menjaga, orang tuh dibayar dong, baru bisa fokus pecalang kita. Pecalang kita nih kan kasihan. Dia punya anak istri. Punya kewajiban. Kasih dia gaji UMR 3 juta, berikan BPJS Kesehatan, berikan BPJS. Saya Prasetyo Anggodo Aan, Ketua DPD Grab Jaya Bali, dengan ini menyatakan sikap. 1. Kami DPD Grab Jaya Bali berkomitmen senantiasa untuk membantu pemerintah menjaga keamanan dan ketertiban seluruh wilayah Bali, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Grab Jaya DPD Bali tidak pernah mempunyai masalah secara organisasi maupun personal dengan ormas-ormas saudara-saudara kita yang lainnya.
3. Setia, taat, dan patuh kepada jajaran Ketua Umum, Ketua DPP, dan seluruh jajaran pimpinan-pimpinan GRIP di DPP Pusat. 4. Cinta tanah air dan Republik Indonesia. GRIP Jaya! Saya pecalang. Kami bukan penjaga biasa. Kami adalah bagian dari sistem adat yang sudah diwariskan turun-temurun untuk menjaga Bali. Kami tidak butuh ormas dari luar. Kami tidak butuh pihak asing yang datang membawa agenda dan merusak tatanan hidup masyarakat di Bali. Kami sudah punya sistem sendiri. Dan sistem itu terbukti berjalan, kuat, dan dihormati rakyat. Di seluruh Bali ada 1.500 desa adat. Dan di setiap desa, pecalang hadir. Kami ada di akar rumput. Kami tahu siapa yang kami jaga dan apa yang kami lindungi. Kami tidak digerakkan oleh politik. Kami digerakkan oleh rasa tanggung jawab kepada adat dan tanah kelahiran kami. Bali tidak butuh pengaruh luar untuk aman. Bali cukup dengan rakyatnya sendiri. Dan selama pecalang masih berdiri, Bali tetap terjaga. Kalau kita lihat sekarang kondisi Bali memang semeton ya, dari dulu ya, mohon maaf ya kalau saya sebut ya secara pribadi, mohon maaf ya, bahwa yang paling aman ya di Bali begitu ya. Jadi Bali itu sebenarnya nggak butuh, bener ya, nggak butuh itu ormas-ormas dari luar begitu. Bahkan bisa dibuktikan semeton ya, kalau misalnya bawa motor parkir saja di pinggir jalan terus tinggalin kunci, maka itu akan aman-aman saja begitu ya. Itu luar biasanya Bali. Jadi benar ya bahwa dengan adanya sekarang ormas apa yang masuk di Bali, sedangkan di Bali sendiri punya tuh adat lah untuk menjaga, termasuk pecalang tadi begitu, yang tujuannya, tugasnya adalah bagaimana mengamankan warga yang ada di situ begitu ya. Jadi ini menjadi timbul pertanyaan sebetulnya, maksudnya apa sih sekarang ya? Jadi kalau ada tadi statement dari salah satu pecalang juga di situ menyatakan ada agenda-agenda dari luar, masuk akal begitu ya. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini kan menjadi kisruhan begitu antara asli penduduk asli Bali sama mohon maaf yang dari luar begitu. Yang dimana sekali lagi Bali tidak butuh itu begitu, tidak butuh pengamanan dari luar karena daerahnya udah aman, udah nyaman, kejahatan bahkan tidak ada di situ begitu. Ya. Depannya seperti apa sih? Karena kan GRIP sedang lagi dalam Sorot lah. Banyaknya masyarakat melihat. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas diberikannya amanah kepada saya sebagai Ketua DPD GRIP Jaya Provinsi Bali. Kesempatan ini tentu kami akan berkoordinasi dengan semua elemen masyarakat di Provinsi Bali untuk membangun tentunya terkait dengan keamanan dan kesejahteraan di Provinsi Bali, dan khususnya juga terkait dengan hukum, di mana tentu kami akan bersama-sama dengan Himpunan Advokat Indonesia untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Kedua, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Konferensi pers GRIP Jaya Dewan Pimpinan Pusat hari ini hari Kamis tanggal 1 Mei tahun 2025 menginformasikan terkait perubahan struktur kepengurusan GRIP Jaya di wilayah Provinsi Bali. Sehubung telah berakhirnya masa berlaku surat mandat yang pernah diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat kepada Saudara Anggodo, dan berdasarkan musyawarah pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Umum, mengingat menimbang selama Saudara Anggodo menerima mandat
kami menilai kurang produktif. Namun demikian, kami tetap menghargai dan menghormati dan mengapresiasi apa yang sudah Saudara Anggodo perbuat untuk Brigjaya di wilayah Provinsi Bali. Untuk itu, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Brigjaya, DPP Brigjaya mengeluarkan surat keputusan nomor 236/SK/DPD/DPP Brigjaya/5 Romawi /2025 perihal penting mengingat, menimbang, memutuskan mengangkat dan menetapkan Saudara nama Yosef Remilius Nahap SH dengan jabatan Ketua DPD Provinsi Bali yang baru menggantikan Saudara Anggodo. Kedua, setelah menerima surat ini agar Saudara bertanggung jawab penuh atas tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepada Saudara serta pergunakan sebaik-baiknya demi menjaga nama baik organisasi Brigjaya. 3. Surat keputusan pengangkatan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2026. Demikian, surat pengangkatan ini diputuskan apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan di kemudian hari akan diadakan peninjauan kembali sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi Brigjaya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 1 Mei 2025, Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Umum Haji Hercules Rosario Marsal, Sekretaris Jenderal Haji Yudhikar SPGG. Dengan demikian, sah sudah pergantian kepengurusan di wilayah Provinsi Bali. Dan untuk selanjutnya, Dewan Pimpinan Pusat menghimbau kepada Saudara Anggodo beserta seluruh rekan-rekan Brigjaya yang sudah ada di Provinsi Bali untuk bergabung bersama-sama Ketua yang baru, Saudara Yosef Remilius, untuk membangun BRIG di wilayah Provinsi Bali. Semoga keputusan ini memberikan semangat baru untuk rekan-rekan kader BRIG di Provinsi Bali. Pada Ketua Yosef, saya serahkan surat ini dan digunakan sebaik-baiknya Ketua Besarkan BRIG di Provinsi Bali. Selamat atas tugas. Brigjaya! 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 Hercules! Luar biasa! Selamat Tuhan. Sukses saja. Mana bagasinya? Siap. Oke, selamat. Nanti kita komunikasi ya. Jadi segitu sebetulnya videonya ya, tapi intinya sebetulnya ya benar ya bahwa patut kita curigai sekarang, dimana kondisi sebenarnya aman-aman begitu, ada saja yang mau berkisruh suasana begitu ya, sehingga sekarang mohon maaf ya Bali terancam dengan kondisi ini begitu, menimbulkan spekulasi pertentangan dari warga Bali sendiri begitu, yang dimana sekali lagi Bali tidak membutuhkan ormas begitu, karena kalau bahasanya ormasnya sudah ada sendiri begitu, yaitu pecalang begitu, yang mengamankan nanti warganya kalau ada masalah yang ada di situ diamankan oleh pecalang begitu, sehingga memang benar tidak membutuhkan ormas dari luar ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak menjadi berkepanjangan sebetulnya, kisruh ini tidak menjadi saya harapkan damai, tentram, harmoni Indonesia ini akan tetap terjaga begitu ya. Itu sebetulnya di akhir video selalu juga saya pesan tetap jaga persatuan dan kesehatan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.